Oke, baik teman-teman. Ya, boleh rekam sebentar teman-teman. Saya akan ambil screenshot dulu supaya saya nggak kelupaan. Karena kalau misalkan nanti biasanya di akhir saya sering kelupaan. Tolong teman-teman boleh on cam sebentar. Saya akan ambil gambar teman-teman dulu. Ya, untuk memastikan juga teman-teman hadir ya. Jadi kalau teman-teman off cam, biasanya kadang-kadang bisa aja teman-teman nggak hadir gitu. Kita sangat memastikan teman-teman benar-benar hadir gitu ya, karena ya kita sama-sama jadi enak juga gitu ya. Ya kita bisa on cam dulu teman-teman semuanya. Nanti yang di perjalanan atau lagi di luar is oke lah, nggak apa-apa. Tapi sebentar aja, saya minta waktu. Oke, Ken Foster, kemudian Richard, dan yang lain mungkin yang belum, tolong bisa on cam dulu. Saya minta waktu sebentar aja untuk teman-teman bisa on cam. Baik, saya akan ambil gambarnya ke rekan-rekan. Baik, 1, 2, 3. Saya akan ambil dulu. Sebentar. Oke, baik teman-teman. Ya, selamat malam. Sudah 2 minggu. Gimana? Apakah sudah warm make up atau masih malas nih? Biasanya kalau habis libur panjang ini malas nih, nggak tahu nih. Pada lebaran pada pulang apa enggak sih juga nggak tahu. Yang pasti mungkin banyak di antara kita mungkin nggak pulang gitu karena macet. Mungkin gitu ya. Mungkin ini dulu teman-teman, supaya nggak kaget gitu langsung. Saya juga nggak akan langsung mulai dulu. Saya akan bahas dulu sedikit mengenai tugas yang pertama kemarin. Jadi apakah teman-teman ada yang kesulitan nggak dengan tugas yang pertama kemarin dari Pak Surya? Ada yang mau komentar dulu? Kita diskusi ya teman-teman. Jadi please ini kita diskusi bareng-bareng. Kalau memang bisa di ini, kita bisa ini ya. Sebentarnya ada mahasiswa yang nanya, ini ada di grup mas. Sebentar, tampaknya ada satu mahasiswa yang mungkin nggak tahu kalau ininya. Oke. Ya, oke. Apakah ada yang mau sharing? Apakah ada kesulitan atau kalau dari saya sih teman-teman, beberapa memang kemarin teman-teman ada yang menanyakan gitu ya. Nah ini mungkin saya nggak, nanti silakan teman-teman boleh berbagi gitu ya satu sama lain gitu ya. Jadi tugas yang pertama kemarin itu memang tidak semua memang nanya ke saya sih, karena mungkin sudah bisa mengerjakan gitu. Tapi memang beberapa orang yang memang tanya ke saya, beberapa memang ada yang saya lihat itu memang di awalnya mungkin belum benar gitu ya. Nah teman-teman mungkin sedikit masukan aja dari tugas yang pertama kemarin. Teman-teman ketika mengerjakan tugas itu tolong jangan asal copy paste dari Google atau misalkan ngambil dari ChatGPT gitu ya. Tidak dilarang, nggak ada yang melarang pakai ChatGPT dan segala macam. Cuma teman-teman harus melihat tugasnya yang diminta itu seperti apa gitu ya. Karena kemarin kalau pertama kali yang memang beberapa teman-teman sempat menanyakan, memang ada beberapa yang mungkin kurang tepat gitu, karena mungkin hanya ambil langsung copy paste dari, saya nggak tahu sumbernya lah, bisa di ChatGPT, bisa di yang lain gitu. Nah tolong teman-teman next time kalau misalnya mengerjakan tugas, teman-teman misalnya ada tugas dari Pak Surya, teman-teman tolong lihat lagi videonya ya, tolong dilihat hati-hati. Jadi biasanya Pak di video itu teman-teman harus mencermati. Jadi apa yang diminta, kemudian kayak contoh kemarin persamaan yang diminta oleh Pak Surya itu memang sudah ditentukan. Jadi teman-teman jangan membuat persamaan lain gitu ya. Jadi karena mungkin sudah berpikir ini gampang lah, dikerjain gitu ya, tinggal copy paste, tanya ChatGPT gitu ya. Nah jangan seperti itu teman-teman. Jadi it's fine pakai ChatGPT, nggak ada yang melarang, karena memang sudah zamannya gitu. Kita udah tahu lah, itu bukan rahasia lagi gitu kan, pastilah semua mahasiswa pakai. Saya pun juga menggunakan, tapi masalahnya adalah kembali teman-teman harus melihat gitu ya, apakah memang yang diminta sesuai apa enggak. Nah mungkin sekilas saya akan, nanti untuk nilai akan diumumkan Pak Surya. Pak Surya akan memberikan pengumuman, tapi sekilas saya akan sedikit membahas saja sebelum saya mulai. Jadi tugas yang pertama kemarin sebetulnya simpel, kita hanya diminta untuk membuat gradient descent dengan
data setnya itu diabetes, lalu kemudian kita hanya diminta membuat gradient descent kita sendiri. Dan sebetulnya yang penting adalah kalau dari tugas yang pertama kemarin itu yang paling penting adalah sebenarnya cuma hanya ini sebetulnya. Jadi nanti saya akan share ke teman-teman semua supaya teman-teman tahu jawaban yang apa namanya yang tepat gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menurunkan ini dulu seperti yang saya bilang kemarin. Jadi di awal memang ada beberapa teman sudah nanya gitu ya. Dan itu nggak dilarang ya teman-teman, sekali lagi kalau memang teman-teman merasa nggak paham kemudian nanya sih nggak masalah. Saya juga akan dengan senang membantu gitu ya. Tapi paling nggak teman-teman tuh ngerti gitu, nggak cuma sekedar hanya numpuk tugas lalu kemudian udah gitu loh. Karena yang diminta adalah teman-teman diminta benar-betul untuk menurunkan. Jadi gampangnya sebetulnya teman-teman yang namanya gradient descent itu adalah intinya adalah mencari nilai minimum error dengan menggunakan fungsi loss function-nya. Nah, loss function-nya bisa macam-macam nanti. Nah, di tugas yang pertama kemarin kebetulan kita diminta menggunakan loss function. Jadi ini adalah definisinya loss function kemarin. Jadi ini adalah karena kemarin kan di PPT-nya sudah disebutkan gitu ya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Nah, kemudian turunannya adalah seperti ini. Jadi teman-teman silahkan bisa, saya hanya memberikan gambaran secara cepat, jadi harus diturunkan 2 kali karena yang diminta adalah mencari nilai B0 dan B. Jadi teman-teman nanti harus menurunkan yang pertama, ini makanya kemudian saya tulis di coding saya adalah menggunakan B0 itu maksudnya adalah DAO B0. Ya maksudnya seperti itu. Lalu kemudian Mas, share screen-nya sepertinya belum masuk, Mas. Oh, belum masuk ya? Sebentar. Iya, Kak, belum, Kak. Sorry, sebentar. Thank you. Sebentar. Saya akan mencoba share screen lagi. Bentar. Ini ada masalah ini. Sebentar, saya stop dulu. Ya. Apakah sekarang sudah terlihat ya? Sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihatkah ini? Sudah terlihat ya? Ya, oke. Nah, teman-teman, ini adalah tugas yang kemarin diminta. Jadi, kira-kira seperti ini. Jadi, teman-teman harus menurunkan sebanyak variabel yang dicari. Kalau ditanya berapa macam variabelnya, sekali lagi tergantung dari persamaannya. Kan soalnya kan bisa beda-beda. Jadi, bukan dihafalkan ya, teman-teman. Jangan dihafalkan. Nah, yang penting, kalau nanti teman-teman berhadapan dengan soal-soal yang model seperti ini adalah intinya adalah teman-teman itu menurunkan dari variabel yang diminta. Kalau contoh di kasus ini adalah menggunakan B0 dan B kan, ada 2 variabel. Nah, secara mudahnya saya ini lebih gampang pakai ini dulu deh. Pakai ini dulu. Yang dari aslinya dulu seperti ini. Supaya teman-teman nggak bingung. Saya akan coba share dari PPT yang sudah dibuat Pak Surya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah soal aslinya, teman-teman. Jadi, ini adalah soal yang diminta oleh Pak Surya untuk dikerjakan sebetulnya seperti ini. Ya, jadi persamaannya sebetulnya sederhana gitu. Jadi, nanti menurunkannya juga harus 2 kali gitu. Yang pertama, karena yang diminta itu kalau kemarin kan B0 dan BJ sebetulnya. Beta 0, sorry, bukan B0. Beta 0 dan beta J. Kalau kita membuat di codingnya mungkin pakai B0 dan BJ gitu ya. Ya otomatis persamaan ini loss function-nya ini harus diturunkan 2 kali. Nah, itu turunannya menggunakan namanya turunan parsial atau turunan sebagian. Karena apa? Karena 2 variabel ini terpisah dan berbeda. Ya, yang pertama ya diturunkan terhadap B0 ini. Nah, cara menurunkannya sebetulnya secara konsep ya sederhana saja sebetulnya. Ini bisa dianggap dalamnya ini bisa dianggap sebagai A misal gitu ya. Nah, sigma ini sebetulnya tidak tidak ada turunannya gitu ya. Karena sigma itu hanya menunjukkan bahwa nanti persamaan ini akan menjumlahkan sampai dari mulai pertama I sama dengan 1 sampai yang ke N. Dan ini memang nggak diketahui. Nah, sehingga makanya kenapa kita fokusnya adalah ke variabel-variabel yang tanpa sigma ini dulu. Jadi makanya kenapa, cuman hati-hatinya nanti ketika membuat perkaliannya, nah itu teman-teman harus hati-hati gitu ya. Nah kalau diturunkan terhadap B0 atau beta 0 ini otomatis ya, yang pertama kita lakukan adalah menurunkan pangkatnya dulu, itu yang paling mudah. Jadi tinggal diturunkan dulu.
2 ini kita turunkan, lalu kemudian Y tetap. Nah, kemudian karena beta 0 di depannya adalah minus, maka kemudian di depannya 2 tadi, kalian kan 2 kan turun. Jadi gampangnya ini 2 ini turun, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Lalu kemudian ini minus. Jadi minus 2 dikalikan dengan ini semua. Ini yang beta 0-nya. Ya, kemudian setelah itu yang berikutnya adalah kita harus menurunkan ini sekarang, gantian. Nah, jadi kita harus menurunkan, jadi kalau yang beta 0 ya sudah sampai di sini, tapi yang di sini itu 0. Nah, kita harus satu-satu menurunkannya. Jadi ada 2, karena ada 2 persamaan. Yang pertama persamaan ini, yang kedua adalah persamaan yang ini. Nah, untuk yang beta 0 sekali lagi yang ada turunannya adalah hanya fungsi yang ini, karena di sini ada variabel b ya, beta 0-nya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ini pangkatnya turun ke bawah, lalu kemudian jadi minus. Jadi dia akan jadi minus 2 dikalikan dengan seluruh isi ini, pangkatnya jadi 1. Nah, kemudian yang ini gimana, Kak? Yang ini otomatis akan tidak ada turunannya atau 0, karena tidak ada beta 0 di sana. Otomatis yang untuk persamaan pertama ya hanya tinggal seperti ini aja. Hanya tinggal 2 dikalikan dengan ini semua, kemudian selesailah. Lalu yang kedua, sekarang kita menurunkan terhadap BC. Nah, sekarang kalau kita lihat di 2 sisi ini ada semua. Jadi di persamaan yang pertama ini dan persamaan yang ini tuh yang kedua ini juga ada, dua-duanya ada BC ya, sehingga sama. Caranya sama, kita turunkan 2 seperti itu kayak tadi. Ini diturunkan pangkatnya jadi ke bawah. Jadi 2 dikalikan dengan seluruh isinya ini. Lalu kemudian sama karena ada minus, kemudian jadi minus. Ya, pangkatnya jadi 1, lalu kemudian ini dikalikan dengan ini. Kita aja dikalikan dengan dikalikan dengan XIJ. Karena ini kan ada BJ-nya di sini kan otomatis kan sudah diturunkan, jadi sehingga masih ada sisa XIJ. Nah, itu untuk turunannya. Lalu yang sini lebih gampang sekali, ini cuma tinggal 2 diturunkan, lalu ini dibiarkan tetap. Nah, jadi sebetulnya hanya seperti itu teman-teman. Untuk nanti teman-teman bisa melihat dari coding saya, tapi sepintas saya memberikan konsepnya bahwa ini tugas yang pertama kemarin seperti ini gitu ya. Kemarin memang ada beberapa teman yang mungkin masih kebingungan gitu ya. Nah, kalau teman-teman memang merasa belum paham, silahkan bisa tanya gitu ya. Ya, ini untuk tugasnya. Lalu kemudian kalau hasilnya secara garis besar, secara mudahnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi codingnya itu akan jadi seperti ini. Kalau teman-teman lihat kembali dari konsepnya yang tadi, ya, jadi ini adalah implementasinya di codingnya. Jadi teman-teman sekarang bisa lihat bahwa tadi yang ini adalah fungsinya tadi, karena dalam itu lambda maksudnya. Kemudian sekarang hanya tinggal ini yang db0 itu sekarang hanya tinggal jadi seperti ini. Kalau teman-teman lihat turunannya hanya tinggal minus 2 dikalikan dengan sigma tadi. Sigma dikalikan dengan ini tadi. Residualnya nih yang di belakang ini. Ya, jadi seperti itu. Kenapa dot? Ya karena di Python fungsi dot ini kalau teman-teman cek, karena saya sudah lakukan cek ulang dengan melakukan perkalian matriks ya. Jadi fungsi dot ini dilakukan untuk melakukan perkalian. Ya, jadi variabel yang X dan B tadi itu dikalikan. Makanya kemudian turunannya menjadi ini. Residualnya sudah jelas di sini, sudah saya buat definisinya. Nah, itu untuk yang DB0. Kemudian DB ini maksudnya DBJ maksudnya. Yang BJ itu jadinya seperti ini nanti. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi tetap ada 2 minus 2, dua-duanya tetap sama seperti tadi. Juga dikalikan, kemudian dikalikan residualnya. Residualnya adalah ini. Ya, tetap ada. Jadi Y, jadi maksudnya minus 2 dikali sama Y minus B0, kemudian X sama B-nya tetap dikalikan seperti tadi kan tetap ada. Kemudian ditambah dengan ini. 2 dikalikan dengan tadi kan pangkatnya yang kuadrat turun, kemudian yang B-nya tetap. Ya, jadi ini adalah turunan fungsi loss dari rich loss function. Ada 2 seperti ini, karena yang pertama adalah untuk B0, yang kedua adalah BJ maksudnya. Tapi saya nggak bisa membuat dalam bentuk BJ. Saya buat dalam bentuk DB seperti ini. Ya, selesai seperti itu ya sudah. Ketika teman-teman sudah selesai mendefinisikan ini, nah berikutnya teman-teman membuat gradient descent-nya. Ya, ini sebetulnya hanya tinggal. Nah, kenapa kok B0-nya sama dengan 0? Ya, karena secara mudah, kemarin mungkin sudah dijelaskan di
oleh Pak Surya gitu. Jadi ketika kita mencari minimum gradient descent ya biasanya kita harus mendekati 0. Biasanya awalnya adalah dimulai dengan 0. Itu untuk mempermudah. Lalu kemudian yang untuk nilai B-nya sendiri saya hanya menggunakan nilai menggunakan nilai zeros. Zeros itu berarti dia nanti nilainya akan juga berupa nilai yang 0. Zeros itu maksudnya 0. Tetapi maksudnya ini nanti dia bisa menggunakan bentuk dari x.shape ini, maksudnya ini adalah indeks pertama dari x-nya ini apa? Ini sudah didefinisikan dari sini. Nanti ketika kita masukkan nilai x itu nilai b-nya itu otomatis akan mengambil dari nilai ini x.shape ini. Lalu selanjutnya udah kita buat variabel baru namanya loss. Ini untuk menghitung loss-nya. Ya, untuk menghitung loss-nya, untuk nanti kemudian loss-nya kita akan append, kita tambah. Nah kemudian di sini kemudian kita mulailah melakukan yang namanya perhitungan untuk gradient descent-nya. Ya variabelnya jangan lupa ketika teman-teman melakukan coding itu yang penting adalah teman-teman tahu ada variabel apa aja. Kalau di PowerPoint yang kemarin dibuat, bukan PowerPoint, tapi PDF yang dibuat oleh Pak Surya itu sudah ada variabel beta 0, B, X, dan Y serta lambda. Itu yang di B0, yang di B, karena ini adalah turunannya ini adalah. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini, lihat dari turunannya ini. Jadi sekali lagi, teman-teman harus lihat dari hasil turunannya ini ada variabel apa aja di sana. Ya, jadi variabel yang di sini itu melihat dari variabel yang ada di hasil turunannya ini. Itulah kenapa ketika pertama kali kita buat, itu kita membuat namanya def. Kita buat definisi fungsinya dulu, fungsinya kita buat, lalu kemudian kita eksekusi di sini. Kenapa dibuat for seperti ini? Karena kita mau mengulang kan, karena kemarin sudah diinformasikan harus dibuat 1000 epoch kalau nggak salah, 100.000 epoch malah. Ya seperti itu. Nah, kemudian untuk update koefisiennya itu menggunakan ini, karena ini adalah nilai bobotnya, kemudian ini adalah nilai dari turunannya. Nah, kan bobotnya yang mau kita update itu harus menggunakan pembobotan. Nah, pembobotannya itu menggunakan mau pakai variabelnya mana, lambda dikali dengan dp0 boleh, atau menggunakan misalnya teman-teman variabel lain boleh. Tapi pada intinya adalah ketika mau ada koefisien ini itu harus ada koefisien pembobot eta ini, sehingga nanti setiap epoch ini berlangsung nilainya dari B0 ini akan diupdate terus. Yaitu fungsinya dari ini untuk update koefisiennya itu tadi. Karena yang dicari sekali lagi adalah B0 dan BJ. Nah, di sini B-nya ini adalah beta J, sorry. Itu teman-teman. Lalu kemudian ya udah setelah itu kemudian kita akan hitung berapa nilai loss-nya. Ini sudah didefinisikan di atas. Ini saya sudah buatkan di atas. Nah, nilai loss-nya sudah ada di sini. Nah, nilainya ini adalah sekali lagi nilai loss-nya itu mengikuti rumus yang dari aslinya yang diminta, meskipun sudah diinformasikan bahwa mungkin teman-teman beberapa naik SL ada banyak persamaan dia pakai per M. Itu apakah benar ya Kak? Ya sebetulnya nggak salah sih, cuman yang diminta oleh Pak Surya adalah menggunakan persamaannya beliau gitu. Jadi persoalannya bukan masalah persamaan yang selain ini tuh salah gitu ya, bukan sih sebenarnya, tapi lebih ke arah memang permintaan soalnya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Seperti itu ya. Lalu kemudian setelah kita komputasinya, setiap kali kita compute loss, kita menghitung nilai loss-nya, nanti setiap kali itu akan di-append atau ditambah terus. Inilah gunanya kemudian kita melakukan looping, dan setiap kali loop ini, nanti nilai loss di sini akan di-update di sini. Jadi ini akan dimasukkan ke ini, loss GD ini. Ya, akhirnya kemudian baru kita akan return nilai B0, B, dan juga loss-nya. Karena itu yang mau kita hitung. Nah, kemudian kalau ditanya berikutnya adalah, ini ngeset hyperparameter, ngeset nilai lambda, eta, epochnya ini gimana? Kalau epochnya udah jelas. Nilai epochnya sudah jelas, itu kemarin diinfo oleh Pak Surya. Paling nggak 100.000, di video sudah ada itu. Saya udah cek ulang. Tapi untuk nilai eta dan lambda ini, teman-teman memang harus nyoba sedikit. Kemarin ada beberapa teman yang mungkin hanya tinggal sedikit aja, cuma tinggalannya. Mengubah nilainya, kemudian dia akan dapat nilai minimum. Kemarin ada beberapa yang mungkin nilainya belum sampai ke minimum gitu, karena nilai eta dan lambdanya ini mungkin belum dicoba di setting seperti ini. Kalau ditanya apakah ada cara yang lebih cepat Kak daripada mengira-ngira gitu ya, ya biasanya range-nya antara 0,01 ini biasanya sampai 0,00 ini, 1, 2, 3, sampai 5 angka di belakang koma ini. Ya biasanya rata-rata seperti itu. Nah, cuma kalau ditanya ini kenapa bisa begini Kak, memang kita
jujur aja trial error memang. Sebetulnya ada cara matematikanya, tapi kan rumit sekali kalau saya harus menjelaskan. Tapi yang paling mudah patoknya adalah biasanya dia ada 3 angka di belakang koma sampai sekitar 5 angka di belakang koma ini. Nah, kemudian tahunya bisa bagus apa enggak dari mana, Kak? Nah, kebetulan di soal yang ini, di video juga ada dijelaskan kemarin bahwa kita bisa cek menggunakan ini. Kita bisa cek menggunakan ini, S-colornya ini langsung. Ya, makanya kemarin kenapa ada beberapa orang yang naik ke saya, akhirnya kemudian memang saya sempat saya salah menjelaskan, tapi memang begitu saya lihat videonya lagi, ternyata yang dimau adalah gradient descent yang kita buat ini harus nilainya itu sebetulnya diminta oleh Pak Surya adalah apakah dia bisa mendekati dengan nilai yang menggunakan library langsung dari scikit-learn seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kita lihat nilainya hasil dari gradient descent yang saya buat sendiri, itu hasilnya sudah sama malah. Ya, tidak sama, tapi mendekati sama. Nilainya kalau diambil 2 angka di belakang koma untuk B0-nya sudah sama persis. Sudah sama persis ini. Ini kalau menggunakan yang, ini dia. 152,13. Tapi untuk nilai-nilai yang ini, 10 ini adalah nilai B-nya, BJ-nya itu, mungkin tidak bisa sama persis. Nah, itu sebetulnya yang diuji ya. Jadi nggak mungkin bisa sama persis, mungkin ada selisih koma, bahkan ini juga mungkin kadang-kadang ini harusnya 500 dia 400 gitu ya. Tapi minimal ordernya sudah mendekati. Nah, ini kalau menggunakan yang nilai yang menggunakan linear regression, tapi kalau menggunakan list loss function-nya langsung, maksudnya kita menggunakan library langsung dari scikit-learn, itu nilainya juga kalau menggunakan ini itu lebih mendekati. Kalau tadi minus 10 ini udah minus 9 hanya terpaut di koma. Hasil di saya itu 9,34 kalau nggak salah. 9,37 sorry. Di sini 9,54, jadi sudah mendekati. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, saya sudah sampai saya bandingkan antara nilai dari hasil coding yang dibuat dengan nilai yang ini. Ini dia. Kalau teman-teman bandingkan ini 1,213, saya komanya pasti komanya nggak bisa persis. Ini juga mendekati, ini minus 239 juga sama, ini 520. Di sini 521, lalu di sini 323 ini juga sama, tapi di sini nggak sama, ini minus 712, ini minus 994. Kemudian ini yang di sini 367, ini 413. Ini malah jauh sekali memang, tapi memang seperti ini gitu, jangan dibuat-buat memang. 3965, lalu kemudian ini 167, ini 159, ini 720, ini 669, dan ini persis 68, ini hanya terpaut 0,01. Ya, jadi kira-kira seperti itu gambarnya teman-teman tugas yang pertama. Saya memang belum share ya, tapi saya akan bahas sebentar supaya teman-teman mungkin bisa paham. Lalu berikutnya adalah di gambar hasilnya, ya hasilnya sama dengan yang menggunakan scikit-learn. Ya, saya akan share coding ini, supaya teman-teman paling nggak memahami dari tugas pertama sebetulnya teman-teman dilatih untuk membuat gradient descent. Karena setelah ini juga teman-teman akan berhadapan terus dengan yang namanya gradient descent. Itu ya, karena kita memang melakukan analisa data dan kita berusaha mencari supaya data prediksi kita itu mendekati dengan data aslinya. Itu yang utama kenapa kita belajar gradient descent. Itu mungkin teman-teman. Nah, kemudian untuk yang hari ini saya akan share satu topik. Pak Surya sudah memberikan topiknya, yaitu mengenai SQLite. Saya nggak tahu apakah teman-teman ini sudah pernah belajar atau sudah pernah pakai, mungkin punya FTI juga. Intinya adalah nanti seperti ini. Kalau teman-teman lihat di handout perkuliahannya Pak Surya, nah kita udah masuk ke database ini. Jadi gampangnya nanti kalau teman-teman baca ini, saya sudah membaca. Jadi intinya kita kan sekarang belajar BDA gitu ya. Nah, BDA itu kan big data analysis. Jadi nanti akan ada data yang besar yang harus kita analisa gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa mengoperasikan data yang besar itu kan? Nah, salah satu caranya adalah yang termudah dan satu platform yang bisa kita gunakan dengan menggunakan Python adalah kita menggunakan namanya SQLite. SQLite ini sebenarnya kalau teman-teman, terutama yang FTI, saya yakin pasti sudah pernah belajar, atau mungkin yang elektro yang sudah pernah belajar MySQL, sebetulnya konsepnya sama gitu ya. Cuman sekarang perbedaannya adalah kita sekarang gunakan database-nya ini itu untuk load data yang besar. Lalu kemudian ya datanya kemudian bisa kita ambil pelan-pelan, kita bisa update, atau mungkin kita hanya tambahkan beberapa data baru gitu. Kemudian kita model datanya. Jadi data itu bisa kita bisa kita pre-processing dengan menggunakan database.
Tapi sekarang kita tidak menggunakan MySQL, tapi kita menggunakan SQL database atau SQLite yang database ini yang ada di Python. Sehingga ini akan memudahkan kita untuk kita nggak bolak-balik keluar masuk dengan beda platform, ya, karena satu mungkin pakai Google Cloud terus kemudian pindah lagi ke MySQL gitu. Nah itulah kegunaan kenapa kita kemudian belajar SQLite database ini. Ya sebetulnya mungkin tidak akan terlalu dalam sebetulnya, kan yang sekilas dari yang disajikan adalah nanti kemudian teman-teman hanya bisa melakukan edit database-nya, create database-nya, lalu kemudian teman-teman buat database-nya, kemudian edit, misalkan teman-teman delete atau menambah, atau kemudian teman-teman nanti kemudian mau menampilkan data mana yang mau ditampilkan, hal-hal yang dasar yang sebetulnya akan diajarkan di sini. Ya kira-kira seperti itu. Nanti kemudian pengembangannya adalah digunakan untuk membuat lagi-lagi gradient descent. Jadi sekarang bedanya adalah kalau yang kemarin teman-teman masih bermain dengan data yang kecil. Bedanya sekarang adalah teman-teman kenapa menggunakan database, karena kita berurusan dengan data yang besar. Nah, data yang besar itu diilustrasikan atau dimisalkan dengan menggunakan database. Jadi kalau teman-teman di handout-nya Pak Surya, yang seharusnya hari ini perkuliahannya akan ke sini gitu ya, mengenai database ini. Jadi kita akan gunakan database SQLite ini yang ada di Python itu untuk load data diabetes seperti kemarin, lalu kemudian kita bisa pilih datanya misal gitu ya. Lalu kemudian ya datanya bisa kita nanti kita load datanya dari diabetes ini, kemudian kita buat gradient descent-nya lagi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu saya akan, mungkin hari ini saya nggak mungkin bisa semua saya ajarkan, kecuali memang nanti Pak Surya memang mungkin belum bisa hadir atau nanti tidak bisa hadir, tapi sekilas yang akan saya sharing adalah hal yang paling dasar dari database menggunakan SQLite ya. Jadi saya nggak mengajarkan dengan menggunakan MySQL, saya ikuti dari perkuliahannya supaya teman-teman tidak bingung. Kalau saya nanti berbeda, teman-teman agak kesulitan. Sebentar, saya akan lihat dulu apakah Pak Surya bisa. Oh nanti Pak Surya tetap bisa mengajar, tapi mungkin terlambat. Baik teman-teman, saya akan langsung mulai dulu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum familiar dengan SQLite, sekali lagi saya akan coba untuk review dulu. Tapi kalau teman-teman yang sudah pernah belajar database, mungkin teman-teman ya dengan kerendahan hati saya mohon teman-teman kembali mengikuti dulu ya, karena mungkin tidak semua dari teman-teman juga mungkin pernah belajar ini gitu ya. Nah sebetulnya SQLite-nya apa sih? SQLite ini sebetulnya adalah ya database gitu ya, database yang light, dari kata light itu ringan. Ini database yang ringan, tidak butuh database yang besar begitu ya. Dan ini bisa memiliki fungsi yang sama dengan MySQL. Jadi itu gunanya kenapa kemudian di Python itu kita punya satu library namanya SQLite. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini yang menarik dari dari database di Python adalah dia sudah menyediakan satu library yang bisa kita akses. Nah ini dia. Jadi karena kelebihannya adalah karena dia light ringan, jadi tidak berat. Nah sehingga ini bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi database. Nah kemudian di Python sendiri untuk melakukan akses database menggunakan SQLite ini, itu kita hanya langsung menggunakan SQLite 3 module. Jadi artinya teman-teman nanti tinggal, kalau memang belum install, teman-teman tinggal install menggunakan pip install namanya. Tapi kalau sudah ada, biasanya kalau teman-teman sudah buat Google Colab lalu beberapa kali sempat run, biasanya ini sudah masuk di package sih sebetulnya harusnya. Ya, tapi kalau memang belum ya teman-teman tinggal pip install. Jadi tanda seru kemudian pip install SQLite 3 ini. Jadi ini yang modul yang kita gunakan. Nanti kita akan import library itu untuk menjalankan fungsi-fungsi database di Python. Nah, langkah yang paling mudah, ini saya sedikit dulu menjelaskan dulu. Kita pertama kali bermain dengan database, otomatis kita harus ya create dulu dong gitu, create database-nya gitu. Kamu tabelnya kayak apa? Ini database apa yang mau kita buat, kan nggak bisa tiba-tiba kita tahu-tahu ada data langsung muncul gitu, nggak bisa. Nah ini itulah kenapa kemudian kita bermain dengan database SQLite ini.
Ya, jadi sama prinsipnya dengan MySQL, atau kalau teman-teman yang mungkin pernah belajar Postgre, mungkin yang sekarang lagi baru gitu, agak baru lah, itu adalah Postgre. Ini juga mulai banyak dikenal dan mulai banyak dipakai selain MySQL. Sebetulnya konsepnya sama dengan MySQL. Nah, kita pertama kali kita akan create database atau create tabelnya ada database di SQL sendiri. Itu bisa ada beberapa cara. Jadi saya akan tunjukkan langsung karena saya langsung buatkan coding khusus untuk implementasi ini gitu ya. Ya memang ini tergantung dari database yang kita buat. Jenis datanya apa? Misal dalam contoh ini kita harus buat dulu ya, misalkan dalam kasus ini adalah mengenai karyawan gitu ya. Ini nomor ID karyawannya menggunakan tipe datanya apa? Apakah dia menggunakan integer atau menggunakan data yang float, atau misalkan dia menggunakan data lain gitu ya. Lalu apakah primary key-nya itu juga nggak 0, kemudian name text-nya juga tidak 0. Ini mungkin beberapa istilah-istilah seperti ini saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail teman-teman, karena keterbatasan waktu. Saya akan hanya bisa memberikan penjelasan secara umum dulu gitu ya, singkat. Nanti berikutnya teman-teman mungkin bisa explore gitu, karena memang nggak mungkin saya dalam waktu 1 jam menjelaskan semua. Kemudian address atau alamatnya apakah menggunakan karakter gitu, jumlah karakternya dibatasi 50 misal. Kemudian untuk gaji, salary-nya itu menggunakan tipe data real. Nah ini untuk yang pertama kali belajar database, teman-teman memang harus mengejar dengan cari referensi begitu ya. Ini sekilas sudah saya berikan, tapi memang tidak cukup memang. Tapi paling nggak teman-teman dari highlight ini paling nggak mencari kata-kata kuncinya. Misalkan ini real ini apa sih? Gitu. Integer tuh, kalau integer pasti teman-teman udah tahu. Tapi kemudian primary key ini apa? Nah, ini yang mungkin tidak bisa secara dalam saya bisa jelaskan, karena harusnya memang ada satu mata kuliah khusus memang seharusnya. Lalu kemudian setelah dari buat creating table, teman-teman otomatis bisa melakukan insert data. Jadi insert data itu maksudnya tadi database itu kan itu sebetulnya kayak rumah yang masih kosong gitu teman-teman. Rumahnya kosong, lalu kemudian sekarang kita mau isi. Nah mau diisi apa? Lah isinya sudah kita tentukan. Ini dia. Kalau dalam contoh yang di sini adalah ini ada nomor ID employee, lalu kemudian ada nama, ada umur, ada alamat, ada gajinya gitu ya. Nah sama. Dalam kasus ini, sekarang kita mau menambahkan data baru. Karena Citani ini benar-benar kita buat database yang baru gitu ya. Saya mengajarkan dari mulai yang baru gitu ya. Jadi bukan cuma load data lalu kemudian kita baca, enggak. Saya hari ini akan fokus itu dulu. Untuk paling enggak teman-teman tahu dari mulai create tabelnya, datanya, database-nya dulu sampai kemudian mengisi, kemudian nanti di delete, lalu kemudian ada perintah untuk menampilkan dengan perintah tertentu gitu ya, apa yang ditampilkan gitu. Nah contohnya seperti ini. Ini ID name-nya, ini ID-nya nomor 1, kemudian namanya John, ini John seperti yang tadi ini di sini. Umurnya 30 tahun, dia tinggalnya di mana? Oh ini kebetulan pakai dataset yang di luar negeri gitu ya, Amerika misal. Kemudian gajinya dia berapa? 50.000 ternyata. Ini dolar, dalam bentuk dolar, gede banget ini pasti. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini value-value ini yang dalam kasus ini nanti akan coba dimasukkan gitu ya. Ini contoh saja. Lalu kemudian setelah kita buat database-nya, kita buat rumahnya. Sekarang rumahnya mulai diisi, ada mejanya, ada kursinya, ada lemarinya gitu ya teman-teman. Nah, habis itu datanya kemudian bisa kita query. Query itu maksudnya kita bisa mau menampilkan data itu sesuai dengan apa yang kita mau. Misal contoh paling gampang adalah kita menggunakan select from ini adalah sintak-sintak yang harus teman-teman juga nanti, karena cukup banyak teman-teman, saya nggak bisa satu persatu ya, banyak sekali ini yang harus dipelajari sebetulnya. Select form ini digunakan untuk, ya kita namanya select form ya, jadi kita memang hanya ingin mengambil data tertentu dari database yang namanya employee tadi yang sudah kita buat di atas ini, kita sudah buat ini namanya employees, lalu kemudian where itu, karena yang kita mau tampilkan sekarang adalah yang umurnya itu di atas 25 tahun misalnya. Jadi di sini kalau teman-teman melihat ya, ini yang paling mudah gitu ya. Ini dia hanya ingin menampilkan database, jadi data yang sudah kita insert ini kebetulan hanya satu ya. Tapi dalam kenyataannya nggak mungkin kita hanya masukkan satu data seperti ini.
pasti ada banyak gitu. Nah, misalkan ini satu untuk memberikan gambaran yang mudah. Nah, kemudian nanti ada umurnya lebih dari 25, otomatis ini dia akan ketampil ini. Jadi data dengan kata kuncinya ini, age-nya atau umurnya ini lebih dari 25 ini akan tampil. Nanti ketika kita search, dia akan keluar. Jadi semua yang punya kata kunci di atas umurnya 25 itu akan dikeluarkan dan akan ditampilkan. Itu maksudnya seperti itu. Lalu misalkan kalau bisa juga where salary, misalnya kita tinggal ubah salary-nya misalkan di atas $10.000 misal, dia juga akan keluar ini. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi bayangannya keluar itu adalah kita mau melihat data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu maksudnya. Lalu setelah kita bisa query datanya, nanti teman-teman lihat setelah ini, kita bisa update data. Nah datanya misalkan karyawan itu tadinya yang salary-nya cuma 50.000 seperti ini misalnya gitu ya. Yang namanya John ini 50.000, tapi kemudian gajinya naik. Kan nggak mungkin gaji itu tetap gitu ya. Karyawan tuh paling gampang misalnya kita kerja di sebuah kantor namanya gitu. Nah teman-teman nggak mungkin gajinya tetap gitu. Mesti setiap tahun tuh mungkin ada kenaikan, entah karena teman-teman punya prestasi gitu ya. Nah itu harus diupdate. Nah gimana caranya ngupdate-nya di database-nya? Nah teman-teman bisa menggunakan ini update, lalu kemudian ini adalah tabel namanya employees, atau database-nya namanya employees ini, tabel employees ini kemudian akan di-set salary-nya. Jadi diupdate kemudian di-set salary-nya menjadi 60.000 untuk yang namanya John, yang namanya ini tadi. Jadi nanti maksudnya dengan perintah ini adalah kita bisa update datanya, ya kemudian gaji yang semua 50.000 ini kemudian kita akan set jadi 60.000. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah step-step, ini adalah perintah-perintah dasar konsepnya dulu. Karena saya nggak mungkin tiba-tiba langsung mengajarkan teman coding. Ini pun juga menurut saya juga sangat terbatas karena hanya sedikit yang bisa saya ajarkan terus terang. Nanti di luar jam berkuliah atau asistensi ini kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan. Lalu berikutnya adalah setelah updating data, teman-teman juga bisa lakukan namanya delete. Ini adalah perintah-perintah sederhana yang umum digunakan di database. Jadi kalau delete data ya kita melakukan namanya delete from SQL ini. Jadi kita melakukan delete from. SQL itu maksudnya adalah tadi itu. Teman-teman harus tahu dulu tadi ketika pertama kali memberikan nama di database-nya itu apa gitu. Ini dalam kasus ini adalah namanya employees. Kita akan delete dari database atau tabel namanya employees ini yang umurnya di bawah 25. Berarti nanti kalau teman-teman punya data seperti ini, ya datanya seperti ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 bisa main teman-teman, ada namanya John, Nina, siapa lagi gitu ya. Nah ketika umurnya kurang dari 25, jadi misalnya nanti ada tiba-tiba ada Nina 21 tahun, maka data itu akan dihapus. Ya tujuannya karena mungkin kita tidak membutuhkan data itu misal, atau memang untuk keperluan analisa data itu mungkin nggak kita pakai gitu, atau mungkin kita salah ngetik, kemudian salah input, kemudian kita mau delete. Ini secara manualnya kita lakukan namanya deleting data menggunakan ini. Itu ya. Lalu jadi sudah ada beberapa dimulai dari pertama buat datanya, buat database-nya, kemudian create table, kemudian teman-teman menambahkan data baru, kemudian teman-teman query atau melihat data yang diinginkan. Sekarang update lalu kemudian delete. Nah, berikutnya adalah transactions. Transaksinya ada macam-macam juga, teman-teman. Nah, gunanya ini adalah ini dia. Jadi kita diizinkan, allowing itu maksudnya diizinkan untuk kita membuat beberapa statement atau beberapa pernyataan di coding, terutama untuk yang SQLite ini, itu untuk melakukan perubahan atau menggunakan, atau kita mau memulai sebuah bikin transaction itu maksudnya adalah kita memulai sebuah sesi baru. Ya, kalau commit ya kita setelah melakukan sesi baru itu nanti kita akan tunjukkan setelah ada sesi baru itu ya kita bisa melakukan perubahan, dan perubahan itu kemudian nggak dikonfirm dengan menggunakan commit ini. Nah kalau rollback ini kita melihat balik data yang sudah kita tadi edit, kita tambahkan itu data yang terakhir kita lakukan perubahan itu yang seperti apa sih? Nah itu rollback. Nah jadi ini beberapa perintah dasar yang sering digunakan. Saya tidak mungkin bisa sekali lagi nggak mungkin bisa mengajarkan semua. Tapi paling nggak yang dari bahan kuliah Pak Surya saya hanya bisa memberikan sesuai itu supaya teman-teman ini tidak terlalu banyak yang dipelajari juga. Teman-teman fokus saja dengan yang sudah saya coba untuk berikan gitu, karena itu sudah saya usahakan untuk nyambung dengan kuliahnya. Lalu kemudian untuk closing, nah closing ini penting teman-teman. Ketika teman-teman sudah bermain dengan database, jangan lupa database-nya ditutup ketika sudah memang selesai. Ya tujuannya supaya
database yang sudah kita create itu enggak kemudian tiba-tiba misalkan karena nggak sengaja diedit gitu, kodenya kita edit semua berubah total misalnya, atau nggak sengaja kita melakukan kesalahan sehingga akhirnya kemudian kita delete sesuatu di sana. Nah itu kalau memang kita sudah selesai, nah ini dia, pastikan bahwa kita close koneksi, jadi kita putus koneksinya supaya data yang sudah kita edit, yang sudah kita buat itu benar-benar confirm dan tidak berubah. Nah sekarang ini teman-teman, ini adalah contoh secara gampangnya dulu. Jadi dari dasar sekali. Sebentar teman-teman, saya minta waktu sebentar untuk saya ke kamar mandi sebentar ya. Saya izin sekitar 1 menit dulu. Saya izin dulu. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan lagi. Oke, nah ini adalah contoh. Kalau mungkin wah konsepnya kok masih belum paham ya Mas Jo. Oke, kita coba pelan-pelan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh pertama kali ketika kita tadi itu. Jadi kebetulan di Google Colab saya sudah SQL-nya sudah terpasang atau sudah diinstal sehingga kita tinggal import. Lalu kemudian saya buat koneksi dulu. Saya connect pertama kalinya, kita membuat koneksi untuk membangun koneksi untuk membuat database-nya ini dengan nama ini. Nah, perhatikan ketika kita pertama kali membuat satu database baru, itu selalu diakhiri dengan tanda ini, dengan .db. Ya, jadi sekali lagi ketika kita membuat satu database baru, ya di SQL ataupun di MySQL itu pasti sama caranya. Itu pastikan menggunakan ini, .db ini. Ini maksudnya adalah saya membuat sebuah database baru, saya buka kayak semacam ruang gitu ya, ruang kosong itu dengan nama Java Point ini. Namanya terserah teman-teman, nanti tergantung dari database, sekali lagi tergantung dari database apa yang dibuat, tipe datanya apa, keperluannya untuk apa, itu sekali lagi namanya bisa berubah-ubah. Tapi yang pasti .db ini menunjukkan bahwa sekarang lagi dibangun sebuah koneksi. Makanya kenapa dia disebut sebagai SQL3.connect, itu dia akan mengoneksikan, jadi dia akan berusaha membuat koneksi atau membuat database yang baru dengan nama ini. Nah, ketika sudah berhasil, dia akan print. Ini hanya untuk memberikan notifikasi gitu, meyakinkan bahwa ini sudah berhasil kita lakukan koneksi database untuk pertama kalinya, atau kita membuka database yang baru. Jadi ini kalau misalnya nggak di print pun nggak ada masalah ini, nggak ada masalah. Itu lalu kemudian setelah itu teman-teman bisa melakukan ini. Nah, setelah dilakukan koneksi, nah sekarang kita buat database yang baru. Database-nya masih kita isi dengan tabel gitu ya. Kita membuat tabel yang apa aja yang mau kita buat di sana. Nah contohnya seperti ini. Kalau memang database-nya, pertama kali kita lakukan namanya cek. Jadi kalau memang database dengan nama Java Point ini sudah pernah ada sebelumnya, itu kita harus tabelnya harus kita hapus dulu. Kenapa? Karena kalau sampai kita buat database yang baru dengan nama yang sama, pasti dia akan crash. Lalu yang kedua berikutnya ya datanya bisa jadi tumpang tindih gitu ya. Nah, itu nggak kita inginkan. Ya kalaupun memang hasilnya ada nama yang sama, ya misalnya kita jangan menggunakan nama yang sama gitu. Itulah kenapa kemudian kita gunakan ini biasanya pertama kali. Ya supaya kita tahu bahwa database dengan nama ini itu memang sebelumnya memang belum pernah ada. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah database dengan nama employees ini memang tidak ada. Jadi dalam kasus ini saya membuat sebuah tabel yang untuk membuat sebuah database nanti menggunakan namanya employees ini. Nah, kemudian di dalamnya ini, dalam database employees ini, kemudian saya membuat namanya create table. Jadi tabelnya sekarang saya buat. Ya,
tabelnya harus di-create dengan cara ini, create table dari ini, database namanya employees ini. Jadi udah saya berikan nama, kemudian saya ada berapa variabel yang saya pakai di kasus ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada ID, kemudian ada name, ada age, ada address, dan ada salary. Ya, jadi ada beberapa nama ini, ada beberapa variabel ini yang saya buat. Jadi teman-teman bisa bayangkan ada tabel yang isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada tabel namanya isinya ID, name. Kalau di Excel teman-teman bayangkan ya sama. Dari kiri ke kanan itu ada ID, name, age, address, dan salary ini. Nah, ID-nya ini menggunakan integer, kemudian dia tidak nol. Itu maksudnya permanently cannot null. Terus kemudian ini juga name, teks itu juga nggak nol. Jadi ketika kita nanti input itu nggak mungkin nol gitu maksudnya. Age juga nggak mungkin nol. Tidak dimulai dengan nol gitu ya. Lalu untuk alamatnya ini menggunakan tipe data karakter, chart karakter. Lalu kemudian ini isinya adalah memuat 50 karakter. Bisa memuat 50 karakter. Mau dibuat 100 boleh nggak Pak? Boleh. Tergantung, sekali lagi tergantung dari kebutuhannya. Ini dalam kasus ini kebetulan saya melihat bahwa dengan hanya 50 karakter aja itu cukup. Tapi kalau memang ternyata harus lebih panjang ya tinggal dirubah aja gitu. Lalu kemudian untuk salary itu menggunakan real. Ya. Lalu kemudian kalau ke tabel ini sudah bisa dibuat, ini yang sudah dibuat ini. Karena kita sudah melakukan execute. Nah, execute-nya untuk mengeksekusi supaya tabel ini dibuat. Jadi perintah ini dikurung, ini tujuannya adalah jadi koneksi ini kemudian di-execute untuk membuat tabel ini. Tabel dari database namanya employees ini akan ada punya tabel namanya ID, name, age, address, dan salary. Nah, ketika dia sudah kita execute dan kemudian kita buat dan berhasil, maka dia akan mengeluarkan ini. Tujuannya ini diberikan ini adalah supaya kita bisa kita bisa dengan mudah itu tahu bahwa ini memang sudah berhasil gitu. Kalau nggak dikasih ini kan agak sulit. Ini berhasil apa enggak itu? Jadi fail, bisa jadi memang. Itu ya. Kemudian jangan lupa sekali lagi sudah diinformasikan kalau begitu kita sudah selesai melakukan sesuatu ya di close. Itulah kenapa tadi disampaikan bahwa ini menggunakan sintaknya ini adalah con close. Con itu dari kata ini. Con-nya adalah ini. Jadi con itu maksudnya menunjukkan bahwa ini sudah dikoneksi ke database SQLite dengan nama database ini, kemudian tabel employees-nya ini sudah di-create. Kemudian kita close supaya sekarang hanya tinggal ada ini, tabel ini aja. Nggak ada yang lain. Dan tabel itu belum ada isinya apa-apa. Hanya sekedar punya nama ID, name, age, address, salary. Itu ya teman-teman. Lalu setelah itu, nah sekarang kita ngisi datanya. Sama seperti tadi, kita harus koneksi dulu karena tadi diputus. Kita putus. Kecuali kalau coding ini saya masukkan di bawah ini ya biar bisa-bisa aja gitu. Nggak ada masalah sebetulnya. Nggak perlu harus habis disambung, diputus, disambung lagi, diputus ya nggak perlu. Tapi memang dalam coding ini memang saya buat supaya teman-teman untuk latihan di awal lebih mudah gitu ya. Ketika memang nggak digunakan kita close gitu. Itu untuk mempermudah aja. Tapi kalau teman-teman yang memang sudah lebih jago, lebih ngerti pasti biasanya langsung dibuat di sini gitu. Maksudnya coding ini, seluruh kode ini bisa dibuat ke sini. Itu ya, itu alasannya. Lalu kemudian setelah kita connect lagi dengan ini, database namanya Java Point ini, kemudian database-nya itu berarti kita buka lagi. Karena koneksinya kita open lagi setelah tadi di close. Kita harus buka dulu koneksi database-nya. Nah, sekarang sama dengan tadi, con execute, jadi kita akan melakukan penambahan data. Nah, makanya kemudian di execute. Jadi di sintaksnya di database seperti ini. Nah, itu teman-teman lakukan penambahan data baru itu dengan menggunakan perintah insert ini. Insert into. Jadi ini tuh data yang baru ini mau dimasukkan ke tabel employees ini, gitu. Ke tabel employees-nya ini. Yang isinya ada kolom ID, name, age, address, and salary. Itu maksudnya. Ya, dengan values. Nah, ini maksudnya ini dengan values. Ini 1 itu berarti nomornya. ID-nya tadi nomor 1 ini. Ikuti ini. ID nomor 1 namanya adalah Ajit, ini kan orang India. Umurnya 27 tahun. Dia berasal dari Delhi. Gajinya dia 20.000. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini adalah cara termudah untuk kita kemudian mengisi database-nya. Jadi dari kondisi tadi kosong total kemudian kita isi sehingga akhirnya kemudian
database-nya bisa kita isi dengan ID, name, age, address, dan salary yang baru. Nah, di kasus ini contohnya saya masukkan ada 4 data baru. Sama, saya nggak perlu ulang ya. Jadi ada 4 data baru yang sama, ya hanya beda pasti beda nama, ID-nya, umurnya lah. Nggak mungkin saya memberikan data yang sama gitu ya. Ini seperti ini. Jadi ada 4 data baru yang saya masukkan ke dalam tabel yang namanya employees dengan kolom ID, nama, umur, alamat, dan gaji. Ya. Setelah kita commit itu maksudnya adalah ketika kita sudah melakukan insert ini, ya berarti itu dipastikan akan di-commit atau dipastikan bahwa data itu akan ditambahkan ke dalam tabel. Nah, ketika sudah berhasil, maka dia akan mengeluarkan kembali notifikasi bahwa ini record inserted successfully. Kemudian jangan lupa lagi setelah selesai ya, kalau saya sih memang saya close gitu ya. Saya close ini tujuannya supaya sekali lagi ini nggak berubah itu maksudnya. Tidak, kalau saya kelupaan dan segala macam, database saya close dulu. Kalau teman-teman tidak mau close ya nggak ada masalah sih. Pertanyaannya seperti itu, pertanyaan seperti itu ya nggak ada masalah. Tapi dengan di close seperti ini, saya memastikan bahwa ini sekarang aman deh. Saya kunci sehingga datanya hanya ini yang saya masukkan dan nanti akan tertampil. Gitu ya. Kalau kita run, oh ini harus di run dari awal ini. Ini harus saya run dari awal kalau error di sananya. Karena dia tidak bisa di tengah-tengah. Ya. Nah berikutnya adalah sekarang saya mau lihat data yang barusan saya masukkan itu benar-benar sudah masuk belum sih? Nah kita lihat, kembali kita connect lagi. Saya connect lagi, kemudian saya membuat satu variabel namanya data ini variabel untuk eksekusi, untuk melakukan select from employees. Jadi semua tabel employees dan semua kolomnya saya print semua ini. Jadi ini kan kolom pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat. Ini row itu kan barisnya. Itu kan saya print ini dalam bentuk baris, bukan kolom. Nah, jadi semua row-nya ini akan saya print. Nah, sehingga nanti ini jadi seperti ini. Jadi bukan bentuknya kolom, sorry. Tadi saya lupa, saya punya bukan dalam bentuk kolom. Jadi bentuknya baris. Jadi barisnya ini kemudian akan saya tampilkan. Ini ID-nya adalah baris yang pertama. Name adalah baris yang kedua. Address adalah baris yang ketiga. Kemudian ini adalah baris yang keempat. Tetapi sekali lagi teman-teman jangan lupa bahwa ini adalah indexing. Ingat ya teman-teman, ketika pertama kali saya pernah mengajarkan di Python sekali lagi itu dimulai bukan dari 1 tapi dari 0. Ya, itulah kenapa kemudian ada indexing 0, 1, 2, dan 3. Jadi maksudnya untuk mengeluarkan ini. Jadi ternyata sudah database-nya sudah ke-create nih. Tadi yang saya masukkan ini. Nah, contoh paling gampang nomor 1 Acit, umurnya 27 tahun dan sebagainya itu sudah masuk di sini. Ya, jadi itu sudah masuk. Lalu kemudian berikutnya kalau sudah masuk, lalu kemudian setelah database-nya berhasil dimasukkan, lalu kemudian berikutnya adalah saya mau lihat first data-nya dia. Nah, data yang pertama ini kalau teman-teman lihat, saya ini ada contoh dari query. Jadi teman-teman lihat itu query-nya adalah saya buat limit. Nah, ini ada perintah baru lagi. Setiap kali kita buka database yang baru, saya connect dulu. Lalu kemudian sekarang ada perintah baru namanya select from dari tabel employees itu. Saya limit supaya yang dikeluarkan adalah yang data pertama, limit 1. Ya, data yang pertama saya keluarkan. Nah, kemudian sama kalau memang ini betul-betul first record yang keluar, ID, name, age, address, dan salary akan keluar. Ya, kalau nggak ada atau datanya yang tadi saya masukkan tidak ada ya, berarti nggak akan ketemu di. Ya, makanya kemudian kalau ditampilkan jadi seperti ini. Jadi ini adalah untuk menampilkan data yang pertama. Nah, ini akan ada banyak cara gitu untuk menampilkan ya. Ini baru salah satu cara aja untuk menampilkan data yang pertama. Ini teman-teman bisa mencoba, bisa mau menampilkan data yang terakhir bagaimana, bisa mau mencari data yang di tengah bagaimana, itu banyak sekali teman-teman caranya. Tapi saya hanya menampilkan saya menampilkan data yang pertama. Itu berikutnya seperti ini. Nah sekarang kalau saya mau hanya random, saya nggak mau data pertama, kedua, ketiga atau
terjadi adalah sama dengan perintah yang tadi, tapi hanya saya ubah ini aja. Nah, ini menggunakan namanya random order by random, tapi hanya satu data yang saya tampilkan, itu maksudnya. Limit itu maksudnya membatasi bahwa dia yang tampilkan random, tetapi hanya satu data yang ditampilkan. Ya, seperti itu. Sama, semuanya nggak yang berubah teman-teman. Dari yang tadi teman-teman perhatikan, semuanya sama persis. Yang berubah itu hanya ininya. Jadi perintah-perintah ini select from, employees, limit 1 ini yang memang kemudian berubah jadi sekarang employees order by random. Ini adalah perintah-perintah dasar yang digunakan untuk melakukan query namanya. Query itu untuk melihat datanya. Ini kalau ditanya banyak banget teman-teman, tapi sekali lagi saya mencoba menyesuaikan dengan apa yang ada di kuliah, yang dipakai di kuliah nggak mungkin semua juga. Itu ya, ketika random ya random. Kebetulan yang saat ini tampil ditampilkan adalah ID yang nomor 4 dengan nama si ini, addressnya ini, kemudian salary-nya adalah ini. Jadi kalau misalnya kita klik lagi nanti dia akan random dan dia akan akan menampilkan yang lain. Jadi berganti-ganti terus kan random. Gitu ya, itu bedanya dengan yang ini tadi. Dengan yang ini tadi dia di limit 1 otomatis yang dikeluarkan yang memang yang nomor 1 begitu. Data yang paling atas yang dikeluarkan. Kalau ini adalah data yang random yang saya keluarkan. Seperti itu ya. Sorry saya agak cepat. Nanti kalau memang sekali lagi kalau teman-teman ada yang belum paham, tolong teman-teman tanya karena memang keterbatasan waktu saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan. Nah kemudian sama ini adalah query yang berikutnya, tapi sekarang saya rubah. Saya ingin mencari yang namanya ini Alan. Jadi saya menggunakan nama tertentu untuk search. Kan itu hal yang umum juga kan ketika kita pakai Google gitu kan, kita akan search nama gitu. Nah, gimana caranya? Sama tapi menggunakan namanya where name ini. Jadi yang diganti adalah ini perintahnya yang digunakan adalah where name-nya siapa gitu. Nah, name-nya kemudian sudah saya buat definisi di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mencoba-coba tinggal diganti gitu ya, tinggal diganti name-nya. Jadi tinggal diganti Alan, tadi yang dimasukkan tadi. Jadi itu yang diganti-ganti. Nanti kemudian saya akan search nama Alan ini dan dia akan mengeluarkan semua isi data yang tadi pertama kali sudah kita input. Jadi otherwise atau else-nya itu kalau nggak ada nama Alan ini, dia akan keluar print ini. Tapi kalau sudah dimasukkan di awal, maka dia akan keluar ini teman-teman. Dan seperti ini. Jadi kita akan tahu data orang ini lengkapnya adalah bahwa dia ID-nya nomor 2 di karyawan nomor 2 namanya Alan, umurnya 22 tahun. Kalau misalnya mau ditambah marital status, dia pacaran atau lagi break up atau segala macam bisa. Jadi teman-teman tinggal menambah variabel, tapi teman-teman ingat harus kembali ke awal karena teman-teman harus menambahkan lagi satu variabel. Ya kemudian salary-nya sekian. Ya, jadi semua data mengenai Alan itu akan keluar intinya. Ini yang disebut sebagai query. Itu yang disebut sebagai query. Lalu kemudian berikutnya adalah sekarang saya mau menambahkan data baru. Kalau cuma 4 orang kan nggak asik tuh. Wah terlalu sedikit. Oke. Saya mau nambahkan manual. Tapi tentunya masih manual ya. Saya tambahkan data baru. Ada nomor 5, 6, 7, 8, 9. Saya menambahkan ada 1, 2, 3. Ada 5 data baru yang saya tambahkan. Sekali lagi sama aja dengan yang tadi ya, di-connect dulu. Setelah karena tadi sudah diputus. Ini setiap kali kalau di kasus saya ini saya close terus. Kemudian kembali saya connect lagi. Kemudian saya insert data yang baru. Saya buat satu variabel namanya data ini. Kemudian di dalamnya saya isi. Ini contoh manual ya. Contoh secara manual seperti ini untuk menggambarkan cara untuk melakukan pengisian database untuk mengisi data yang baru. Jadi namanya ada John, ada Sarah, Michael, Emma, dan Ryan. Umurnya ini, tempat tinggalnya dari sini, lalu kemudian ini gajinya mereka. Lalu kemudian, ini mau diinsert kemana gitu. Nah, ini harus urut sesuai dengan barisnya tadi. Jadi barisnya adalah, yang 5-nya adalah masuk ke ID, ini masuk ke name, kemudian ini masuk ke age atau umur, ini masuk ke address, dan ini masuk ke salary. Jadi perintahnya kembali berbeda. Kita menggunakan namanya insert into. Jadi teman-teman nanti yang harus dipelajari atau paling enggak dimengerti adalah perintah-perintah ini. Insert into apa. Nah, employees-nya sekali lagi ini adalah tabel yang sudah kita lihat di atas tadi ya. Itu yang harus teman-teman ingat. Lalu kemudian ini values-nya berapa nih? Maksudnya tanda-tanda ini maksudnya adalah values-nya ini tanda-tandanya itu maksudnya adalah nanti menunggu dari masukan dari ini. Values-nya masing-masing kalau teman-teman lihat
versinya ada 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan tadi ini. Nah, nanti nilainya ini akan menunggu dari ini, dari yang sudah kita state di atas ini. Itu maksudnya tanda tanya itu maksudnya dia menunggu input dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian setelah kita commit, ya commit the transaction itu maksudnya setelah dilakukan perubahan, maksudnya penambahan data ini, 5 datanya akan dicommit untuk masuk ke ID, name, age, address, salary, dan value. ID, name, age, address, dan salary. Ya, ketika kita commit itu berarti data itu pasti akan masuk ke sana, itu maksudnya. Lalu ya kalau memang sudah diedit, sudah successfully edit, maka dia akan keluar ini data di successfully. Kemudian kembali koleksinya saya close dulu. Karena saya merasa dalam kasus ini saya nggak mau ada data lain atau mungkin ada kekeliruan lagi gitu untuk input data dan sebagainya. Itu ya. Lalu kemudian berikutnya sekarang saya mau lihat nih data yang tadi sudah saya tambahkan 5 ini apakah benar sudah masuk nih. Caranya sama, saya connect lagi. Lalu kemudian sudah masuk belum? Nah, setelah kita print ya dengan caranya sama dengan yang tadi sebenarnya. Ini nggak ada perubahan. Kita sekarang balik menggunakan select from employees. Jadi maksudnya yang ada di dalam setiap baris cetak termasuk dengan data yang baru tadi. Ini teman-teman, ada ID 1, nomor 1 tadi kan ini. 2, ini udah dari 3, 4, 5 sudah ada ya. Ini nomor 6 udah ada belum? Oh, ini dia. 6, 7, 8, 9 sudah ada semua. Ya, jadi ini maksudnya ini adalah gambaran ketika tadi prosesnya ketika kita buat database yang baru, tabel yang baru, lalu kemudian sekarang kita isi dengan data yang baru. Nah, itu kira-kira akan seperti ini teman-teman. Hasilnya ketika kita tambahkan ya datanya akan bertambah begitu. Harusnya begitu kan. Jadi datanya akan bertambah dan masuk ke dalam tabel yang sudah kita create. Itu. Lalu kemudian mungkin untuk ini saya akan terakhir ada di datanya dulu. Setelah ini kan saya bawa masih Pak. Sorry, sudah masuk bahwa ada jam 7:05. Delete data. Nah, pasti kita akan melakukan delete data karena sekali lagi delete itu juga ada data yang mungkin keliru, ada data yang mungkin nggak kita pakai, ada data yang mungkin kita merasa bahwa ini sudah nggak kita perlukan lagi gitu ya untuk melakukan analisa data, misalkan menggunakan database ini. Nah, caranya sama. Kalau tadi sudah saya close lagi saya close, ya kita connect lagi aja gitu. Kita connect, lalu kemudian, nah ini yang mau di-delete ada berapa gitu. Jadi ada berapa ID yang mau kita delete gitu. Nah itu dia. Jadi ada 5 ID gitu ya. Nah ini kemudian, ya ini, ini yang mau saya delete adalah ID yang kelima, maksudnya. Bukan 5, ada 5 ID, tapi ID yang kelima yang mau saya delete. Jadi ini, sudah saya berikan komentar di sini juga bahwa ini adalah ID yang kelima yang saya mau delete. Nah, kemudian perintahnya berubah lagi, delete from employees. Jadi dari tabel employees itu di mana ID nomor 5 itu ada. Jadi kalau ID nomor 5 itu ada di tabel employees ini, ya, di tabel employees dan di baris ID ini ada data yang kelima, ada data karyawan dengan ID 5 ini, maka dia akan dihapus. Ini dikonfirm istilahnya. Oke, saya confirm kalau ini mau dihapus. Kemudian saya close, datanya di-delete. Kalau udah successfully, karena saya merasa bahwa data ini nggak saya pakai lagi gitu. Ini asumsinya seperti itulah. Saya mau hapus karena sudah nggak pakai lagi. Nah, akhirnya setelah itu, kalau kita lihat, sama dengan yang tadi, saya mau tampilkan, nah untuk menampilkannya itu adalah saya kembali lagi menggunakan ini ya. Jadi semua isi tabel employees itu saya select supaya semuanya keluar dan saya bisa tahu apakah ID nomor 5 sudah terhapus. Sekarang kita akan lihat apakah sudah terhapus belum di nomor 1, nomor 2 masih ada, nomor 3 masih ada, nomor 4 masih ada, langsung nomor 6. Berarti betul bahwa ID nomor kelima itu sudah dihapus, confirm bahwa dia sudah dihapus. Kenapa? Karena dari 4 ini harusnya kan kalau teman-teman lihat di sini tadi awalnya ini masih ada ini dia, dan ini 5. Berarti yang namanya John dengan umurnya 30 tahun, dia dari New York dan gajinya 40.000, sekarang sudah nggak ada lagi di dalam database-nya kita. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, nah ini dia, dari 4, nggak ada yang namanya John.
Kalau teman-teman nanti search by name kayak tadi, search by name, pasti nggak akan ketemu datanya. Ya, karena sudah jelas ini nomor 4, kemudian langsung lompat ke nomor 6, 7, 8, dan 9. Berarti data kita yang tadinya semula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9, itu sudah hilang 1. Itu ya teman-teman. Mungkin sementara itu dulu saya coba akan konfirmasi apakah Pak Surya sudah hadir belum ya. Pak Surya, apakah sudah ada Pak Surya? Saya nggak tahu sebentar. Pak Surya sudah ada di... Oh, udah ada. Selamat malam Pak Surya, apakah sudah bisa mengajar Pak? Atau harus saya lagi menuliskan Pak? Halo, selamat malam. Malam Pak Surya, saya sudah selesai Pak, tapi sementara baru sampai edit, kemudian create database, kemudian seperti yang kalau bisa terus tidak apa-apa. Oh, enggak Pak. Karena waktunya Pak Surya sudah tinggal menuliskannya, di sini cuma tinggal menuliskan dari Pak Surya, lebih enak Pak Surya. Iya. Nanti kan berikan ininya dulu. Terima kasih Pak Surya dan terima kasih teman-teman semuanya. Oke, makasih. Terima kasih. Saya potong dulu recordingnya.